Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas soal asuhan kebidanan. Langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 34 tahun, hamil 30 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan per vagina, merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerakan janin tidak dirasakan oleh ibu. Hasil pemeriksaan DJJ negatif. Palpasi ditemukan uterus teraba keras, tekanan darah 110/60, nadi 78 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Apakah diagnosis pada ibu tersebut? A. Solusio placenta, B. Placenta previa, C. retensio placenta, D. Placenta accreta, atau E. Placenta previa marginalis. Jawabannya adalah yang A. Solusio placenta. Karena di sini ada perdarahan per vagina merah kehitaman, kemudian nyeri perut menetap, gerakan janin tidak dirasakan, dan perutnya teraba keras, serta mengarah ke syok bahkan sampai ibunya bisa anemia berat. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 23 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Keluhan mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, dan nyeri epigastrium. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 96 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Respirasi 18 kali per menit, nafas tercium bau aseton. Terlihat khawatir dengan keadaan dirinya. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Emesis gravidarum, B. Hiperemesis gravidarum tingkat 1, C. Hiperemesis gravidarum tingkat 2, D. Hiperemesis gravidarum tingkat 3, atau E. Hiperemesis gravidarum tingkat 4. Jawabannya adalah C. Hiperemesis gravidarum tingkat 2. Di sini ada nafas tercium bau aseton, suhunya meningkat, namun belum ada penurunan kesadaran serta ada tanda-tanda syok, sehingga dikategorikan dalam hiperemesis gravidarum tingkat 2 atau sedang. Seorang perempuan umur 30 tahun, G3P1A1, hamil 38 minggu, datang ke bidan dengan keluhan mules yang sering, keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, pembukaan 8 cm, ketuban positif, penurunan kepala masuk panggul, sejajar spina ischiadica. Sudah di manakah posisi penurunan kepala janin? A. Pintu atas kepala panggul, B. Hodge 1, C. Hodge 2, D. Hodge 3, atau E. Hodge 4. Penjelasan singkat tentang bidang Hodge. Hodge 1, pintu atas panggul, Hodge 2, tepi bawah simfisis, Hodge 3, spina ischiadica, Hodge 4, os coccygeus. Jadi jawabannya yang D, Hodge 3. Lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun, G4P3A0, umur kehamilan 40 minggu, datang ke rumah sakit dengan kejang-kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170/140, muka, tangan, dan kaki udem, pembukaan serviks 5 cm. Apakah diagnosa pada ibu tersebut? A. Eklamsia, B. Preeklamsi berat, C. Preeklamsi sedang, D. Preeklamsi ringan, E. Superimpos preeklamsi. Jawabannya adalah yang A. Eklamsia, karena sudah ada kejang. Seorang perempuan usia 26 tahun, P1A0, telah melahirkan bayi secara spontan 30 menit yang lalu di bidan. Bidan telah melakukan penyuntikan oksitosin yang pertama dan yang kedua. Masa seuterus. Dari hasil pemeriksaan didapatkan ibu mengalami perdarahan, plasenta lahir lengkap, kandung kemih kosong. Apakah diagnosis pada ibu tersebut? A. Solusio placenta, B. robekan serviks, C. sisa plasenta, D. atonia uteri, E. inversio uteri. Jawabannya adalah yang D. atonia uteri. Seorang perempuan usia 28 tahun, G1P0A0, datang ke bidan dengan keluhan keluar lendir bercampur darah, mules-mules. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan hasil pembukaan 8 cm,
His 3 kali 10 menit selama 40 detik. Ketuban utuh. Lambang untuk penulisan air ketuban di partograf adalah A. Lambang U, B. Lambang J, C. Lambang M, D. Lambang D, atau E. Lambang K. Oke, untuk penjelasannya, U yaitu ketuban utuh, J ketuban pecah dan jernih, M ketuban pecah dan mekonium, D ketuban pecah dan darah, serta K ketuban pecah dan kering. Jadi jawaban yang tepat adalah U, utuh, atau A, option A. Seorang perempuan umur 35 tahun, G2, P1A0 datang ke bidan dengan keluhan mules. Keluar lendir bercampur darah, cairan warna jernih. Hasil pemeriksaan KU baik, TTV normal, His 3 kali 10 menit selama 45 detik. Denyut jantung janin 144 kali per menit, pembukaan 8 cm. Ketuban negatif. Teraba tali pusat di samping kepala. Apakah diagnosa pada ibu tersebut? A. Infartu kala 1 dengan KPD, B. Infartu kala 1 dengan osiologis, C. Infartu kala 1 dengan tali pusat terkemuka, D. Infartu kala 1 dengan fase aktif memanjang, atau E. Infartu kala 1 dengan tali pusat menumbung. Jawabannya adalah yang E. Infartu kala 1 dengan tali pusat menumbung, dikarenakan di sini ketubannya sudah pecah. Apabila belum pecah, maka tali pusat terkemuka. Soal berikutnya. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1, P0A0, datang ke bidan dengan keluhan keluar lendir bercampur darah sejak semalam. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, palpasi abdomen sesuai dengan usia kehamilan. His 2 kali 10 menit selama 30 detik. Pembukaan 3 cm. Porsio tebal lunak. Teraba muka, mulut, dan rahang. Ketuban positif. Apakah presentasi janin berdasarkan hasil pemeriksaan dalam tersebut? A. Presentasi dahi, B. Presentasi muka, C. Presentasi ganda, D. Presentasi kepala, atau E. Presentasi bokong. Jawabannya adalah yang B, presentasi muka.